Mulai sekarang aku nggak mau dibedakan dengan Sinta. Kalau dibedakan ya aku nggak usah makan. Terserah kalau kau mau lapar. Kalau begitu aku berangkat sekolah sekarang. Ya sudah, pergi, kenapa masih duduk? Sia-sia aja aku protes ke papa. Ternyata dia nggak peduli sama aku. Anak ini tiba-tiba protes bikin kepala pusing aja. Bagus, anak bodoh. Sekalian gak usah makan siang dan malam. Aduh, pagi Mama, aku telat bangun. Loh, Santi mana? Santi sudah berangkat, lebih baik kamu makan dulu nak. Hah? Dia nggak sarapan dulu? Sinta, nggak usah takut telat. Nanti papa yang akan antar kamu ke sekolah. Lebih baik kamu sarapan dengan tenang. Iya, Ma. Gimana ya uang buku Santi? Iya, jadi Santi itu memakan uang bukunya dijajani, makanya guru marah. Ih, jahat banget ya Santi itu. Kasihan Sinta. Makanya kita nggak usah temanin dia. Betul-betul. Dia di situ. Santi, kamu kok nggak sopan banget sih nguping? Nguping, nggak penting banget. Sejak kapan dia ngejawab gitu? Dari tadi pagi aku sudah memikirkan cara bagaimana supaya bisa mendapatkan uang 50.000 dari Rafa. Anak ranking 2 di sini rupanya. Gimana ya uang bukunya Santi? Apa aku minta ke papa aja ya? Papa bakalan kasih nggak ya? Mudah-mudahan papa mau kasih. Tapi kalau sampai ketahuan mama pasti marah. Ada apa Sinta? Udah ayo masuk kelasmu, nanti kamu telat. Pak, uang buku Santi belum dibayar, tinggal 50.000 lagi. Kami udah minta ke mama, tapi kata mama nggak ada uang. Kalau Santi nggak bayar, nanti guru marah, karena udah janji hari ini mau bayar. Sinta, tadinya papa ada niat kasih uang buku ke Santi, tapi tadi pagi Santi berani melawan sama papa. Dia semakin nakal, jadi biarkan saja dia hadapi soal itu sebagai hukuman karena sudah melawan orang tua. Aduh, bagaimana ini? Pantas aja kamu juara 2 ya. Pagi-pagi udah ke perpustakaan baca buku. Ya iyalah, emangnya kau udah bodoh malas belajar. Ya ampun, gitu banget. Udah, pergi sana, ngapain sih dekat-dekat aku? Soalnya aku ingin kasih tahu kamu sesuatu yang penting tentang Sinta. Apa? Aku tahu Rafa suka berteman dekat dengan Sinta. Pasti dia ingin tahu makanan kesukaan Sinta, tempat yang Sinta suka, dan hadiah yang Sinta suka. Kasih dulu aku 50.000 baru kasih tahu. 50.000? Pasti itu untuk membayar uang buku yang sudah dia makan. Kau itu benar-benar gak tahu malu ya Santi. Sudah merepotkan Sinta, sekarang mau memanfaatkan keberadaannya untuk mendapatkan uang. Biar ku beritahu padamu, kalau bukan Sinta sendiri yang meminta padaku, jangan harap kau mendapatkan sepeser pun dariku. Apa salahnya aku memanfaatkan Sinta? Toh juga dia nggak rugi, malah mungkin dia bakal beruntung. Beruntung bagaimana? Bisa jadi kau malah ngejelekin dia di hadapanku. Hatimu kan busuk, berbeda dengan Sinta yang berhati malaikat. Kamu kalau nggak mau ngasih nggak usah ngina. Lagian apa sih salahku ke kamu sampai kamu benci gitu sama aku? Kesalahanmu? Kesalahanmu banyak, kau selalu merepotkan Sinta. Sudah gitu nakalnya minta ampun. Rafa, aku mencarimu. Sinta, ada apa? Aduh, aku minta tolong pinjamkan aku 50.000, tapi Santi jangan tahu. Sinta, apa-apaan kamu? Santi? Rafa, tolong pinjamkan aku 50.000. Uang itu untuk membayar uang buku Santi, tapi jangan sampai Santi tahu, tolong ya. Sinta, kamu apa-apaan sih? Kan aku bilang nggak usah. Pakai acara rahasiaan lagi. Santi, maaf, tapi dari mana kita dapatkan uang 50.000? Jam pertama sebentar lagi dimulai. Kau bisa dimarahi bu guru kalau nggak ada uangnya. Aku nggak takut dimarahin. Kau ini ya, adik kembarmu sedang mengkhawatirkanmu, tapi sama sekali tak kau hargai sedikit pun. Kau melarangnya meminjam dariku, padahal kau sendiri sudah memanfaatkan Sinta untuk mendapatkan uang dariku. Memanfaatkan Sinta tapi dengan tidak merepotkannya bukannya lebih bijak ya? Lagian Sinta tidak kurugikan, malah mungkin beruntung. Kalau kau tidak percaya, baca ini. Tadinya kalau kau memberiku 50.000, aku akan memberikanmu catatan ini. Isinya hal penting tentang Sinta. Makanan yang dia suka, tempat yang dia suka, hadiah yang dia inginkan, bahkan hal yang tidak dia suka lengkap di sini. Sama sekali tidak ada kejelekan tentang Sinta tuh di sini seperti dugaan jelekmu. Kalau Sinta memang tidak keberatan tentang catatan ini, berapa kau jual? Aku akan beli. Apa-apaan ini? Rafa suka sama aku ya? Rafa, aku bukannya keberatan, tapi kenapa kamu mau membeli yang begituan? Ya karena penting. Hah? Rafa, itu kan cuma catatan tentang apa yang kusukai. Kenapa kau mau membelinya? Ya karena bagiku itu penting. Penting katanya. Aku baru sadar kalau Rafa ternyata ada rasa suka samaku. Sebenarnya aku agak gak nyaman kami menjual catatan itu sama kamu. Tapi saat ini kami butuh 50.000. Aneh, padahal dia mau membelinya, tapi aku entah kenapa merasa kesal. Aku ngerti kok, kamu tenang aja. Makasih ya Rafa, Santi gak bakalan dimarahi guru gara-gara kamu. Santi, kamu kemana? Jadinya berapa kau jual ini samaku? Harganya 1 juta. Kalau di bawah itu aku gak jual. Santi, apa-apaan kamu menjual semahal itu? Rafa, maafkan Santi, kami akan menjualnya 50.000 sama kamu. Sinta, gak apa-apa, cuma 1 juta aja kok. Gak boleh, kamu gak boleh beli semahal itu. Rafa, kau jadi beli atau enggak nih? Itu tergantung Sinta, dia setuju atau enggak. Berarti kau gak jadi beli. Santi, bukannya kamu menjual 50.000, kenapa harganya berubah? Kau aneh. Semakin sebuah barang disukai, semakin mahal harganya. Aku tidak setuju itu dijual kalau harganya 1 juta. Inilah sikap Sinta yang buatku terlihat buruk di mata orang. Baiklah kalau kau gak setuju. Rafa, itu untukmu gratis. Apa? Santi? Tunggu Santi.
Santi, uang bukumu mana? Kamu kan janji mau bayar sekarang. Masih tersisa 50.000 lagi yang belum kamu bayar. Aduh, bagaimana ini? Kasihan Sinta. Atau langsung kubayarkan aja ya ke depan. Kenapa kamu nggak jawab, Santi? Maaf Bu, saya nggak punya uangnya. Ke depan kamu sekarang. Santi benar-benar nggak tahu malu ya. Iya, jangan-jangan uangnya dihabisin lagi sama dia. Apalagi alasanmu sekarang? Jangan-jangan uangnya kamu habiskan lagi. Sayangnya aku nggak punya uang 50.000. Kalau nggak aku pasti udah bantu dia. Saya nggak pernah menghabiskan uang buku. Saya nggak bisa bayar karena memang orang tua nggak kasih uangnya untuk bayar uang buku. Hah? Santi apa-apaan? Maksudmu Sinta dikasih uang buku tapi kamu tidak dikasih? Iya benar Bu, jadi aku nggak pernah menghabiskan uang buku. Ya ampun, dia sampai berbohong. Malu-maluin banget. Bohong aja Santi Bu. Sinta, apa Santi memang nggak dikasih uang buku? Itu Bu. Coba kamu kemari Sinta. Santi, kalau kamu bohong ibu bakalan hukum kamu. Sinta, apa Santi memang nggak dikasih uang buku sama orang tua kalian? Kamu harus jujur Sinta biar ibu nggak marah. Santi dikasih uang buku. Apa? Kau bohong. Sinta, apa Santi tidak diberi uang buku sama orang tua kalian? Katakan yang jujur. Jangan mencoba membela kakak kembarmu sehingga membohongi ibu. Aku tahu jawaban Santi. Pasti dia akan bilang kalau dia tidak tahu. Padahal dia tahu betul kalau aku tidak mendapatkan uang buku dari orang tua. Cepat jawab Sinta, jangan bikin ibu marah. Santi mendapat uang buku. Maafkan aku Santi, aku takut dimarahin mama. Kau bohong. Mana ada aku dapat uang buku? Kau jelas tahu itu, tapi kenapa kau berbohong? Cepat katakan pada bu guru kalau itu nggak benar. Santi, kamu itu anak nakal ya. Kamu nggak mau ngakui kalau kamu itu udah bohong? Santi bohong. Santi anak-anak jangan ribut. Santi, ibu kasih kamu kesempatan untuk jujur. Sebenarnya kamu sudah mendapatkan uang buku dari orang tua atau tidak? Tidak ada uang buku yang saya terima, Bu. Benar-benar anak ini nakalnya luar biasa ya. Baiklah, kalau begitu ibu akan menelepon orang tuamu untuk memastikan kebenarannya. Gawat, Santi pasti bakalan dimarahin habis-habisan sama mama. Kenapa diam Santi? Apa kamu takut? Bu, tolong jangan telepon orang tua kami. Santi udah punya uang kok. Uangnya ada di tangan Rafa. Aku tidak punya uang. Terserah ibu mau telepon atau enggak. Santi, karena kau berkeras mengatakan tidak mendapat uang buku dari orang tuamu, maka ibu akan menelepon orang tuamu untuk memastikan apa kau berbohong atau tidak. Terserah ibu aja. Halo Bu, orang tuanya Santi dan Sinta. Iya benar, ada apa ya Bu? Maaf ya Bu, Santi bilang kalau dia belum menerima uang buku dari ibu. Saya merasa janggal karena Sinta sudah membayar uang buku. Aduh, Santi itu memang nakal sekali Bu. Saya sudah 2 kali kasih uang bukunya. Begini aja ya Bu, saya langsung transfer aja ke rekening ibu. Dan saya minta tolong ke ibu, tolong hukum anak itu. Anak itu memang nakal sekali. Baik kalau begitu Bu. Santi, apa kau masih mencoba menyangkal? Kalau anak yang tukang bohong itu nasibnya nggak baik, kamu berubah. Apa karena aku masih anak-anak? Orang dewasa juga bisa berbohong, Bu. Maksudmu orang tuamu berbohong? Iya, kamu ini memang kelewat batas ya, Santi. Tadi Sinta yang kamu bilang berbohong, sekarang orang tuamu pun kamu bilang berbohong. Memang benar kok, Bu. Berdiri kamu di sudut sana. Kau nggak boleh duduk sampai kau mau mengakui kebohonganmu. Aku nggak berbohong, mereka yang berbohong. Santi, kau nakal sekali. Sekarang kamu berdiri di sudut sana sampai kamu mau mengakui kebohonganmu itu. Lebih baik aku berdiri di situ selamanya daripada dipaksa mengaku. Karena aku tidak berbohong. Berdiri ya berdiri. Selama ini walaupun mamanya Sinta selalu jahat padaku, tapi aku tetap menurut, sabar dan mengalah. Karena aku pikir dia itu ibu kandungku. Dia sudah susah payah mengandungku dan melahirkanku. Tahu-taunya cuma ibu tiri. Selama ini aku sangat bersedih mengharapkan kasih sayang darinya. Ternyata cuma kesia-siaan. Untung aja aku udah tahu kenyataan, jadi aku nggak bisa dibodohin lagi. Anak-anak, kalian jangan meniru Santi ya, tukang bohong. Itu perbuatan buruk dan Tuhan benci sama orang yang tukang bohong. Sekarang buka buku halaman 65 dan kerjakan soalnya. Kalau aku tahu Bu Guru akan tetap menelepon mama, aku nggak akan bilang kalau Santi menerima uang buku. Aku bakalan jawab nggak tahu. Santi ini cewek aneh. Jelas-jelas aku mau ngasih uang 50.000, tapi dia sengaja jual 1 juta biar Sinta nggak mau menjual samaku. Udah gitu dia keras banget melawan guru. Apa jangan-jangan dia nggak terima uang buku ya dari orang tuanya? Tapi apa mungkin? Anak-anak coba hafalkan yang ibu tulis di papan tulis ya. Iya Bu, pasti Santi marah sama aku. Aku jadi nggak konsen belajar. Aduh, gara-gara nggak sarapan tadi pagi kepalaku nyut-nyutan. Kalau terus berdiri begini aku pasti bakalan pingsan. Tapi aku nggak mau nyerah karena aku tidak berbohong soal uang buku itu. Bu Guru. Iya, ada apa Evans? Kamu sudah hafal? Maaf Bu, bukan itu. Tapi Ibu jangan marah ya. Baiklah, memangnya Evans mau ngomong apa? Santi kayaknya udah nggak kuat berdiri Bu. Biar saya aja yang gantikan Santi berdiri di sana. Aku nggak nyangka Evans berani membuka suara demi aku. Anak ini kalau kusuruh duduk pasti nanti besar kepala dan nggak mau mengakui kesalahannya. Santi, apa kamu sudah mengakui kebohonganmu itu? Bu, jangan memaksa saya mengakui hal yang nggak saya lakukan. Anak keras kepala, duduk sana di bangkumu. Dan kamu Evans nggak perlu gantikan dia di depan. Baik Bu. Aku nggak nyangka Evans membela Santi.